Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ayo bareng-bareng. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang tadi malam kita baca secara perorangan. Allahumma hafadhni bil islami qa'iman wahfadhni bil islami qa'idan wahfadhni bil islami raqidan wala tushmit aduwan wala hasidan. Amin. Allahumma amin. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qila, seperti yang telah kita baca dan pelajari tadi malam, seperti halnya doa-doa yang lain, itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha, berikhtiar, melakukan sesuatu agar antara usaha kita dan doa kita kepada Allah sama, tidak saling bertentangan. Itulah maksudnya. Coba kita renungkan. Ya Allah, peliharalah aku dengan agama Islam di saat aku sedang berdiri tegak, sedang bangun dalam keadaan tidak tidur dan tidak duduk. Ini maksudnya apa? Manusia yang sedang berdiri, manusia yang sedang bangun, manusia yang sedang tegak itu sedang melakukan satu aktivitas pada tataran yang agak tinggi dengan volume yang sangat besar. Artinya orang yang qaim itu adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lahiriah, jasmaniah, dan tidak lagi nganggur. Nah, ini pengertiannya. Jadi, kita mohon kepada Allah agar ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sibuk, apapun itu kegiatannya, kita senantiasa berdoman kepada nilai-nilai dan ajaran Islam. Umpamanya seorang santri sedang belajar, sedang bermain, sedang berlatih, sedang melakukan kegiatan fisik, aktivitas-aktivitas yang nampak secara lahiriah. Atau kalau di masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sedang mencari rezeki di sawah, di laut, di toko, di kantor, atau di tempat mana-mana saja, di pasar dan sebagainya, itu kita mohon agar kita tidak lepas dari Islam. Ihfadhni bil Islam. Jaga aku ya Allah dengan Islam. Jangan sampai aku melewati batas-batas yang ditetapkan di dalam agama Islam.
ketika aku sedang melaksanakan aktivitas apapun di tengah-tengah masyarakat. Nah, anak-anakku, saudara-saudaraku, disinilah makna dari tauhid atau zikrullah, ingat pada Allah itu. Jadi ketika kita sudah sibuk-sibuk bagaimanapun, kita harus nyambung pikiran kepada Allah. Ketika kita akan memilih melakukan sesuatu umpamanya, pertanyaan pertama yang harus muncul dalam diri kita, apakah pekerjaan ini tidak melanggar hukum Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti, dan kita tidak lagi ragu bahwa pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan, maka kita bisa langsung melaksanakannya. Inilah makna dari Allahumma hafadhni bil islami qaiman. Yang kedua, jagalah aku ya Allah, ihfadhni bil islami qaidan, ketika aku sedang duduk. Duduk ini biasanya lebih banyak aktivitas yang kita lakukan bersifat batiniyah, bersifat pekerjaan-pekerjaan kantor, pekerjaan yang memerlukan pemikiran ataupun perenungan. Umpamanya ketika kita lagi ngetik, ya, lagi duduk belajar di dalam kelas, kita sedang duduk bersama keluarga, atau mungkin ketika kita sedang duduk ngelamun, berpikir dan sebagainya. Nah, ya Allah, jaga aku dengan Islam ketika aku sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan sampai ketika aku duduk merenung, ketika aku membaca, ketika aku belajar, ketika aku menulis, ketika aku sedang menjaga toko, menjaga pasar, ketika aku sedang duduk tidak melakukan aktivitas yang berarti, jangan sampai aku melenceng dari al-Islam. Karena al-Islam inilah yang akan membawa kebahagiaan bagiku di dunia ini sampai di akhirat kelak. Terus yang terakhir, Rasulullah ajarkan pada kita bagaimana seharusnya kita memohon agar dilindungi dengan Islam, dipelihara dengan nilai-nilai dan ajaran Islam pada saat kita sedang tidur. Raqidan. Tidur adalah suatu kegiatan di mana kita kehilangan kesadaran kita, di mana kita tidak lagi bisa memfungsikan diri kita sebagai manusia yang sedang berdiri atau sedang duduk, tapi kita sedang berbaring, sedang tidur, sedang santai, sedang mengupayakan istirahat bagi fisik kita, bagi psikis kita, jiwa kita, raga kita. Nah, di situ kita juga memohon agar jangan sampai di dalam keadaan tidur seperti itu kita menyimpang dari Islam. Islam itu hendaknya tetap mewarnai pribadiku, keadaanku ketika aku sedang istirahat atau tidur itu. Saudara-saudara para santri, inilah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sekaligus satu dorongan bagi kita semua agar berusaha untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam, baik yang berupa akidahnya, berupa syariatnya, berupa akhlaknya. Karena Islam itu memang tidak lepas dari tiga hal ini, aqidatan, syariatan, wa akhlaqan, sehingga setiap gerak-gerik kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita
perhatian kita dan sebagainya benar-benar berada di atas jalur-jalur Islam itu. Kita harus berusaha untuk itu. Jangan sampai kita lebih asyik dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sementara kita menghujat atau minimal melupakan kehebatan dan keunggulan dari ajaran-ajaran Islam sendiri. Kita harus yakin bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada nilai-nilai Islam. Kita harus yakin bahwa innad dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Itulah keyakinan yang harus terhunjam kokoh di dalam diri kita dengan usaha yang sungguh-sungguh, tapi kita tetap memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Sekianlah renungan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, barokahnya, taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar komit, benar-benar berpegang teguh kepada Islam di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.